Jakarta, perang Rusia-Ukraina hari ini, pasukan Ukraina tidak menggubris ultimatum Rusia di Mariupol, pengungsi mencapai 5 juta saat ultimatum berakhir. Padahal pihak Rusia, sudah memberikan ultimatum agar pasukan Ukraina segera menyerah. Tetapi rupanya Ukraina mempunyai perhitungan kekuatannya agar pasukannya tidak menyerah di Mariupol. Ukraina lebih memilih angkat senjata ketimbang harus menyerahkan diri. Padahal ultimatum Rusia kepada pasukan Ukraina di Mariupol untuk menyerah atau mati berakhir pada Rabu, tanggal 20 April, sore tanpa penyerahan massal. Tetapi komandan unit yang diyakini bertahan di kota yang terkepung itu mengatakan pasukannya dapat bertahan hanya dalam beberapa hari atau jam. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Rabu, jumlah pengungsi yang telah melarikan diri dari Ukraina sejak Rusia menginvasi pada tanggal 24 Februari telah melebihi 5 juta. Lebih dari setengahnya adalah anak-anak. Ukraina mengatakan, sejauh ini telah menahan serangan oleh ribuan tentara Rusia yang berusaha untuk maju, dalam apa yang oleh pejabat Ukraina disebut pertempuran Donbas. Kampanye baru untuk merebut 2 provinsi timur yang diklaim Moskow atas nama separatis. Dalam sebuah video, Komandan Brigade Marinir ke-36 Ukraina, salah satu unit terakhir yang diyakini bertahan di Mariupol, meminta bantuan internasional untuk melarikan diri dari pengepungan kota. Ini adalah seruan kami kepada dunia. Ini mungkin yang terakhir bagi kami. Kami mungkin hanya memiliki beberapa hari atau jam tersisa, kata Mayor Serhiy Volina dalam video yang diunggah ke Facebook. Unit musuh puluhan kali lebih besar dari kita, mereka memiliki dominasi di udara, artileri, pasukan darat, peralatan, dan tank. Mayor Volina berbicara di depan dinding bata putih di tempat yang terdengar seperti ruangan yang penuh sesak. Reuters tidak dapat memverifikasi di mana atau kapan video itu difilmkan atau siapa lagi yang mungkin ada di sana. Invasi Rusia selama hampir 8 minggu telah memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang. Sementara masih gagal untuk merebut salah satu kota terbesar, memaksa Moskow untuk kembali fokus di dalam dan sekitar wilayah separatis. Di reruntuhan Mariupol, lokasi pertempuran terberat dan bencana kemanusiaan terburuk, Rusia menyerang benteng utama Ukraina terakhir. Pabrik baja Azovstal, dengan bom penghancur bunker, kata Kyiv. Pejabat Ukraina mengatakan wanita dan anak-anak terjebak di bunker di bawah pabrik. Rusia telah berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Mariupol sejak hari-hari pertama perang. Penangkapannya akan menjadi hadiah strategis besar, yang menghubungkan wilayah yang dipegang oleh separatis pro-Rusia di timur dengan wilayah Crimea yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014. Separatis yang didukung Rusia mengatakan sesaat sebelum batas waktu Rabu pukul 14.11 GMT, bahwa hanya 5 orang yang telah menyerah. Hari sebelumnya, Rusia mengatakan tidak ada yang menanggapi permintaan penyerahan serupa. Ukraina mengumumkan rencana untuk mengirim 90 bus untuk mengevakuasi 6.000 warga sipil dari Mariupol. Sebelumnya telah mencapai perjanjian awal dengan Rusia di koridor yang aman, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tetapi tidak satu pun dari perjanjian sebelumnya yang benar-benar berhasil di lapangan, dengan Moskow memblokir semua konvoi. Dulunya merupakan pelabuhan makmur berpenduduk 400.000 orang, Mariupol telah berubah menjadi gurun yang hancur dengan mayat-mayat di jalan-jalan dan penduduk yang terkurung di ruang bawah tanah. Pejabat Ukraina mengatakan puluhan ribu warga sipil tewas di sana. Data PBB menunjukkan, bahwa 5,03 juta telah meninggalkan Ukraina pada Rabu, menjadikan penghitungan di atas 5 juta untuk pertama kalinya. Mereka telah meninggalkan rumah dan keluarga mereka, kata Kepala Badan Pengungsi UNHCR Filippo Grandi di Twitter. Setiap serangan baru menghancurkan harapan mereka. Hanya berakhirnya perang yang dapat membuka jalan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Rusia menyerang pabrik baja Azovstal, benteng utama yang tersisa di Mariupol, dengan bom penghancur bunker, kata penasihat Presiden Ukraina, Selasa malam. Namun, Reuters tidak dapat memverifikasi detailnya. Pertempuran untuk wilayah Donbas, yang meliputi provinsi Luhansk dan Donetsk, bisa menjadi penentu saat Rusia mencari kemenangan untuk membenarkan invasi Presiden Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari. Putin mengatakan Ukraina menganiaya penutur bahasa Rusia di Donbas, tuduhan itu dibantah Kyiv. Televisi Rusia menunjukkan Putin berbicara dengan seorang gadis dari Luhansk pada hari Rabu. Tragedi yang terjadi di Donbas, termasuk di Republik Rakyat Luhansk, memaksa Rusia untuk meluncurkan operasi militer ini, yang sangat disadari semua orang hari ini, katanya. Penasihat Kepresidenan Ukraina Oleksiy Arestovich mengatakan, Rusia fokus untuk maju menuju kota Donbas yang penting secara strategis, Sloviansk. Tetapi sejauh ini mereka tidak berhasil.
Menargetkan daerah itu dari beberapa arah adalah bagian dari upaya nyata untuk mengepung pasukan Ukraina di timur. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menuet bahwa kapasitas militer Rusia telah berkurang secara signifikan sejak dimulainya perang. Kami mengalahkan dan akan terus mengalahkan penjajah. Pembicaraan damai telah terhenti. Kremlin menuduh Kyiv menunda pembicaraan dan mengubah posisinya. Kyiv menuduh Moskow menghalangi pembicaraan dengan menolak gencatan senjata kemanusiaan, terutama untuk membebaskan Mariupol yang terkepung. Intelijen militer Inggris mengatakan, pertempuran di Donbas semakin intensif ketika pasukan Rusia mencoba menerobos garis Ukraina, dan Rusia masih membangun pasukan di perbatasan timur Ukraina. Amerika Serikat, Kanada dan Inggris mengatakan mereka akan mengirim lebih banyak persenjataan artileri. Kami akan terus memberi mereka lebih banyak amunisi, karena kami akan memberi mereka lebih banyak bantuan militer, kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, seraya menambahkan bahwa sanksi baru sedang disiapkan. Sementara Norwegia mengatakan telah mengirim 100 rudal pertahanan udara Mistral ke Ukraina. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan jeda kemanusiaan 4 hari dalam pertempuran akhir pekan ini, ketika umat Kristen Ortodoks merayakan Paskah untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri dan bantuan kemanusiaan dikirimkan. Ukraina mengatakan, pasukan Rusia dalam serangan baru mereka telah merebut kota Kremina, pusat administrasi berpenduduk 18.000 orang di Luhansk, salah satu dari 2 provinsi Donbas. Didorong kembali oleh pasukan Ukraina pada bulan Maret dari serangan di Kyiv di utara, Rusia malah mengerahkan pasukan ke timur untuk peluncuran apa yang Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, konfirmasikan sebagai tahap lain dari operasi ini. Pasukan Rusia juga telah melakukan serangan jarak jauh ke sasaran lain, termasuk ibu kota dan Kharkiv, di mana setidaknya 4 orang tewas oleh rudal, kata pihak berwenang pada hari Selasa. Pihak berwenang Ukraina di Donetsk mengatakan, 3 warga sipil tewas dan 6 terluka dalam 24 jam terakhir. Penembakan semalam di pusat Avdiivka telah membuat sebagian kota tanpa listrik, kata pemerintah daerah dalam sebuah pernyataan.